there was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas terkait sistem teknik dokumentasi. Adapun tujuan yang akan dicapai diantaranya, yang pertama, mempersiapkan dan menggunakan diagram arus data untuk memahami, mengevaluasi, dan mendokumentasikan sistem informasi. Yang kedua, mempersiapkan dan menggunakan bagan alir untuk memahami, mengevaluasi, dan mendokumentasikan sistem informasi. Dan yang ketiga, mempersiapkan dan menggunakan diagram proses bisnis untuk memahami, mengevaluasi, dan mendokumentasikan sistem informasi. Nah, untuk lebih lanjutnya, mari kita bahas satu persatu. Simak video ini baik-baik ya. Untuk pembahasan yang pertama, ada diagram arus data. Diagram arus data merupakan penjelasan grafis dari arus data dalam organisasi yang meliputi 1. Sumber data, merupakan entitas yang menghasilkan atau mengirimkan data yang dimasukkan dalam sistem. 2. Tujuan data, merupakan entitas yang menerima data yang dihasilkan. 3. Arus data, merupakan pergerakan data di antara proses, penyimpanan, sumber, dan tujuan. Keempat, proses, merupakan tindakan yang mentransformasikan data ke dalam atau informasi lain. Yang kelima, penyimpanan data, merupakan tempat atau media penyimpanan data sistem. Berikut ini simbol diagram arus data beserta dengan penjelasannya. Untuk pembahasan yang kedua ada bagan alir. Bagan alir merupakan teknik analisis bergambar yang digunakan untuk menjelaskan beberapa aspek dari sistem informasi secara jelas dan ringkas. Adapun simbol bagan alir dibagi ke dalam 4 kategori. Yang pertama, simbol input atau output. Yang kedua, simbol pemrosesan. Yang ketiga, simbol penyimpanan. Dan yang terakhir, simbol arus dan lain-lain. Jenis-jenis bagan alir atau flowcharts dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada bagan alir dokumen atau dokumen flowcharts, di mana untuk menggambarkan arus dokumen dan informasi dalam organisasi. Yang kedua ada bagan alir sistem komputer atau bagan alir sistem, di mana ini untuk menggambarkan hubungan input, proses, dan output. Dan yang terakhir ada bagan alir program atau program flowcharts, di mana untuk menggambarkan urutan kerja program komputer. Dan untuk pembahasan yang terakhir ada diagram proses bisnis atau DPB, di mana DPB ini adalah cara visual untuk menjelaskan langkah-langkah atau aktivitas dalam proses bisnis. Nah, dalam proses bisnis ini menjelaskan interaksi dalam entitas, juga interaksi antar entitas. Banyaknya aktivitas bisnis yang menggunakan diagram proses. Dan untuk pembahasan yang terakhir ada diagram proses bisnis atau DPB, di mana DPB ini adalah cara visual untuk menjelaskan langkah-langkah atau aktivitas dalam proses bisnis. Nah, dalam proses bisnis ini menjelaskan interaksi dalam entitas, juga interaksi antar entitas. Banyaknya aktivitas bisnis yang menggunakan diagram proses bisnis, misalnya saja dalam siklus pendapatan seperti menerima pesanan, mengecek kredit pelanggan, memverifikasi ketersediaan persediaan, dan mengonfirmasi penerimaan pesanan pelanggan. Selain itu, dalam aktivitas pengeluaran juga menggunakan diagram proses bisnis seperti halnya mengirimkan barang yang dipesan, menagih pelanggan, dan mengumpulkan pembayaran pelanggan.